Dan kita akan mengetahui juga bagaimana update dengan kondisi terkini dari evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Inyoman Wiryadinata. Selamat siang Nyoman, seperti apa kondisi di Pelabuhan Gilimanuk siang ini? Ya Rizky, saya berada di posko yang ada di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali. Kalau kita lihat sekarang suasana di sini sangat ramai sekali, didatangi oleh pihak keluarga, termasuk juga korban selamat yang saat ini masih didata di dalam ruangan ini untuk mengetahui nama, kemudian alamat di mana. Dan tadi saya dengar ada skenario apakah mereka akan menginap terlebih dahulu di Bali untuk menyelesaikan proses administrasi itu, ataukah ingin pulang, karena diantaranya juga menginginkan kembali ke tempat asalnya. Ada yang di daerah Jawa Timur seperti misalnya di Banyuwangi maupun di daerah lain yang ada di Jawa Timur. Termasuk juga ada keluarga korban yang kalau kita lihat saat ini masih berada di sini, ingin mengetahui bagaimana keberadaan keluarga mereka, menantikan informasi. Kalau kita berdasarkan data yang saya dapatkan terakhir, ada 31 orang yang berhasil dievakuasi dengan selamat, 4 diantaranya meninggal dunia. Artinya ada sekitar 30 orang yang masih dalam pencarian, dan proses pencarian memang tengah dilakukan oleh baik SAR yang ada di Ketapang maupun SAR yang ada di Gilimanuk yang ada di Bali ini. Kalau kita lihat memang tadi sedikitnya ada sekitar 17 orang yang ditemukan ataupun berhasil dievakuasi di pantai Pebuahan yang ada atau dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk, dan satu diantaranya ditemukan dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk dalam posisi meninggal dunia. Kemudian yang di Pebuahan ada 17 orang yang ditemukan dievakuasi, 3 diantaranya meninggal dunia. Dan kalau kita lihat ada 4 korban yang meninggal dunia sekarang ditempatkan di kamar jenazah di Rumah Sakit Negara Bali. Kemudian 2 orang tengah mendapatkan perawatan karena mendapatkan luka-luka yang cukup serius. Saya sudah di sini ada beberapa korban yang selamat. Boleh dengan Pak Bejo. Sesuai dengan namanya, Pak Bejo memang berhasil menyelamatkan diri ketika terjadi kapal tenggelam. Pak Bejo, bisa cerita sedikit singkat ketika kejadian seperti apa, Pak? Gini ya Pak ya, dari awal pertama kapal jalan berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk, ombak itu memang udah arusnya besar. Kapal itu oleng. Setelah itu 30 menit berjalan itu material muatan dari kapal sendiri itu miring ke kiri, semua tadinya masih bisa bolak-balik, Pak. Ujung-ujungnya pokoknya dalam tempo singkat 3 menit, nggak sampai 5 menit, kapal itu udah miring seperti ini. Kita lari langsung, yang maksudnya beberapa orang yang loncat itu, yang ada yang selamat itu loncat ke air, muncul dari air, kapal udah begini. Pak, kalau boleh tahu penumpang yang loncat itu sudah alat pengaman belum, pelampung, Pak? Dalam keadaan darurat tanpa refleksi itu udah, Pak. Jadi ngelempar langsung pelampung ketika memang posisi kapal itu oleng. Bagaimana dengan sebagian penumpang yang masih ada, yang tidak ada di atas, Pak? Yang tidak di atas kita nggak bisa menjamin itu selamat, karena kebalik di dalam ruangan, ada yang di mobil, ada yang di dalam ruangan kapal, Pak. Yang bisa loncat itu kan posisi yang di atas dak, intinya di luar. Setelah Bapak meloncat, bagaimana Bapak menyelamatkan diri, Pak? Intinya ya ada pelampung yang tercecer, kita pakai, ada intinya 20 lebih atau 30 orang yang loncat itu. Intinya ya menyelamatkan, intinya kan nggak bisa bareng-bareng, Pak. Saya berempat, intinya ngumpul jadi satu, yang lain ada kapal karet yang nggak fungsi intinya. Maksudnya ada isi berapa orang kan banyak. Intinya terpencar mengikuti arus sendiri-sendiri, nggak jadi satu. Saya berempat, intinya mulai jam 11 WIB atau 11 WITA, itu terombang-ambing sampai jam 3 teman saya yang satu meninggal. Nah, kita berempat, satu meninggal, jadi yang satu itu kita intinya kita ikat, kita bantu, terus akhirnya kita bawa jam 3 jenazah teman kita meninggal, terus akhirnya selang intinya jam 5:30 kita melihat nelayan satu orang. Nah, kita teriak-teriak, ternyata nelayan itu intinya udah menyelamatkan satu ABK.
dan kondisi mesin mati. Karena mesin mati itu teriakan saya didengar oleh nelayan gitu. Oke, terima kasih Pak Jos. Oke. Semoga nanti semua penumpang bisa ditemukan dengan selamat. Beginilah kondisi di sini, pemirsa. Rizky, ada beberapa keluarga yang sudah bertemu dengan isak tangis seperti itu. Mudah-mudahan nanti keluarganya bisa ditemukan dengan selamat. Artinya yang belum ditemukan bisa nanti ditemukan dengan selamat. Dan saya akan mengajak berbincang dengan salah satu keluarga korban yang kebetulan istrinya yang akan mengunjungi suami ke Bali dengan menggunakan travel juga belum ditemukan hingga siang ini. Saya sudah bersama Bapak Imam Bakri, Pak ya. Pak Imam, boleh cerita istri mau ke Bali untuk apa, Pak? Untuk liburan. Apa ya, kangen sama suami juga, ya kan. Jadi apa namanya, nggak bisa bilang. Pak, ketika kejadian oleng itu istri sempat telepon atau gimana, Pak? Nggak ada, cuman pas baru numpak kapal itu, naik kapal, istri ngasih foto anak saya. Setelah itu udah saya mungkin ketiduran, itu aja. Pak Imam, terakhir apa yang Pak Imam harapkan dengan menunggu seperti ini, Pak? Semoga ketemu dan selamat. Terima kasih Pak Imam, semoga bertemu dengan anak dan istri, Pak ya. Iya. Anak umur berapa, Pak? Umur 3 tahun. Oke, semoga nanti ketemu dengan selamat, Pak. Ya, Rizky, itulah beberapa keluarga memang masih menunggu di tempat ini, termasuk juga korban juga masih menunggu untuk tindak lanjutnya. Sementara dari pihak posko saat ini masih tengah mendata para korban, termasuk juga nanti mengupdate temuan-temuan daripada penumpang yang diperkirakan sekitar 53 penumpang dengan 12 orang kru dari kapal yang baru ditemukan sekitar 31 orang dengan 4 orang meninggal dunia. Kembali ke Anda, Rizky. Ya baik, Nyoman, mungkin Anda bisa gambarkan juga bagaimana saat ini kondisi cuaca di sana, apakah memungkinkan gitu ya untuk Basarnas maksimal melakukan pencarian hari ini? Ya, Rizky, kalau kita lihat memang mungkin ada 2 pekan kemarin suasana ataupun cuaca di Bali maupun di Jawa, di daerah Jawa Timur memang tidak kondusif, artinya angin kencang. Kemudian juga data yang saya dapat dari BMKG, di Pelabuhan Gilimanuk ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter, termasuk juga kalau saat ini kita lihat cuaca memang cukup cerah. Mudah-mudahan dengan cuaca cerah ini, termasuk juga angin yang tidak begitu kencang, dapat mengoptimalkan pencarian yang dilakukan oleh tim SAR yang ada di baik di Gilimanuk maupun berada di Ketapang. Nah, kalau kita lihat suasana di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, artinya ketika terjadi kecelakaan kapal Tunu Pratama Jaya ini, penyeberangan, operasional penyeberangan tidak berdampak. Artinya tadi saya lihat kapal penumpang maupun kendaraan yang akan melintas tetap berjalan seperti sedia kala. Artinya tidak ada penutupan dari pelabuhan baik dari Ketapang maupun dari Gilimanuk. Rizky. Ya, Nyoman, kemudian juga terkait dengan 31 orang yang berhasil dievakuasi secara selamat. Tadi salah satunya juga kita bisa lihat gitu ya, kondisinya sudah cukup tenang. Bagaimana dengan 30 orang selamat lainnya? Bagaimana kondisinya saat ini dan di mana mereka ditangani? Iya, artinya kalau kita lihat tadi di ruang pendataan, artinya mereka diberi opsi apakah mereka akan pulang ataupun ingin beristirahat karena kondisi mereka masih kecapean. Kemudian kalau kita lihat ada yang masih memikirkan bagaimana dengan kendaraannya. Kalau kita lihat, Rizky, di dalam kapal itu sendiri, kalau saya dapat data ada dari golongan kendaraan 1 hingga golongan 5 ada di dalam kendaraan di kapal tersebut. Artinya ada kendaraan travel mengangkut penumpang, termasuk juga ada kendaraan pengangkut material seperti semen juga yang berada di dalam kapal yang informasi sekarang kapal sudah tenggelam dan tidak kelihatan dari muka air laut. Artinya para penumpang masih dalam psikologi yang terguncang begitu dan mereka masih beristirahat di sini, dan pihak posko dalam hal ini pelabuhan termasuk juga kepolisian SAR juga sudah memberikan alternatif untuk beristirahat di hotel terdekat untuk memulihkan kondisi mereka termasuk kondisi psikis mereka yang
Di antaranya tadi saya lihat ada yang belum menemukan istrinya ketika diajak menyeberang ke Pulau Bali, dan ini mungkin masih menjadi isak tangis, masih menjadi pikiran mereka bagaimana dengan kondisi para penumpang yang saat ini masih dicari, dan kita berharap semua penumpang yang masih dicari ditemukan dalam keadaan selamat. Rizky. Ya baik, tentu jadi harapan kita semua tadi ya, semua atau sisa korban yang belum ditemukan bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Nyoman Wiryadinata melaporkan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.